Menurut sains, kebanyakan cinta sejati itu datang di usia 27 hingga 35 tahun. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga baik ya kabarnya hari ini, bisa Insya dilalui Allah. dengan hati yang nyaman, terus tenang juga. Ya. Pun kalau misalnya ada masalah bisa dilewati dengan percaya kalau besok tuh bisa kok lebih baik dari hari ini. Bisa ya, bisa. Pasti bisa, Gitu. bisa. Apa kabar buat yang sedang menonton podcast obrolan babi bu di YouTube channel kami atau juga sedang mendengarkan di platform podcast player seperti Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast dan lain-lain. Ya. Hari ini kita berdua hadir lagi, kami berdua hadir lagi. Ada Arya juga di balik kamera. Wah. Kita Apa? yang tiba ngobrolin hal yang ya juga ya, kita nggak pernah ngomongin. Kita pernah nggak sih ngomongin hal ini sebelumnya? Ngomongin Belum apa? pernah ya, kayaknya tentang topik ini. Ngobrolin yang itu belum pernah, tapi ngobrolin yang ini kita sering. Jadi Siapa yang udah beli Bertumbuh Bermimpi, banyak banget Yap. review yang aduh bagus-bagus banget. Terima Gua kasih bacain banyak ya. satu-satu di feednya kalian yang sudah nge-tag obrolan babi bu, udah nge-tag Nge-tag gue gua. juga. Coba kita lihat ya yang sudah nge-tag Bertumbuh Bermimpi. Ada ini dia salah satunya adalah Erik Saputri. Terus abis itu juga ada Iya, aku banyak nih. banyak tuh di kamu harusnya. Ada Rizky Mirgawati juga. ini Terima Rizky kasih. Mirgawati sampai bikin giveaway. Iya, makasih banyak loh. Terima kasih. Makasih banyak banget. Pokoknya banyak Bapak nggak bisa. Ini baru Coba-coba. nih, Afrianti Pratiwi. Wah, bagus Nih, ada banget. juga tuh. Sampai beneran niat gitu di feednya. Iya. Kan dasar kita sih, maksudnya apalagi gue bukan penulis gitu, Iya, nggak iya. tahu gitu rasanya review buku tuh gimana sih, yang dalam bentuk apa aja sih. Terus sekarang baru lihat ada yang di feed di apa dihias-hias gitu. Dihias-hias gitu ya. Ya, lucu ya, Itu lucu, gemes lucu. banget, kayak nggak pernah lihat soalnya seumur umur. Ada yang Jujur dari aja kita mah. widya.ns. Estetik. Oh, estetik gitu ceritanya. Lucu Senang deh, senang banget. Makasih ya bener-bener kami hargai, padahal dia yang nulis. Gue seneng juga soalnya Iya. gitu. Siapa yang nggak seneng Siapa yang nggak seneng gitu? Alhamdulillah lah di gitu review. kita Dan hasilnya positif ya reviewnya ya, dapat bukan yang apresiasi negatif ya. gitu. Terus yang terpentingnya lagi ternyata yang baca kita teh masih pik-pik ya Iya, di gitu. umurnya rata-rata yang membaca buku 19, Bertumbuh Bermimpi ya masih umur 20, awal 20, pertengahan early juga 20 ada. yang udah mulai quarter life crisis. Iya, Yang menikah iya, juga iya. ada Menikah sih ada. gitu. Yang sudah berumah tangga juga banyak gitu. Tapi lucunya obrolan babi bu kemudian bertemannya tuh sama banyak umur gitu, Iya, banyak iya, usia. iya, Nggak iya, nyangkanya iya. dari anak SMA aja pernah aku temenin curhat via DM gitu misalnya. Atau ya anak-anak kuliah udah banyak banget. Anak kuliah, first jobber gitu. Banyak Yaudah, yang sekarang kita lagi mencari sampai jati ke diri. Unpad, kita tuh sampai Iya, diundang iya. ke Unpad gara-gara ada anak-anak Unpad yang dengerin, seneng Dengerin, banget. Jadi seneng. kabarin aja ya kalau misalnya butuh kami lagi Iya. untuk sharing-sharing gitu, we would love to ya. Salah satunya yang pasti di bawah umur. Bisa hubungi Iya. sini ya. Ada yang ntar tolong Ada kasih nih, tahu ya. mau kasih tahu apa nih? Sasa manajer kita. Iya, iya. Jadi langsung di email aja ke situ Bisa, ya. Kata bisa. Sasa, Aduh, kerjaan lagi nih. Iya, nah dipikir-pikir gitu, karena memang kita tuh bisa dibilang bersama, maksudnya gue sama Baba tuh bersama dari kami masih masing-masing single, Masing-masing single, masing-masing punya pacar gitu gak sih? Iya dong pasti. punya pacar. Iya gitu kan? Oh iya. Sampai itu kita umur berapa ya? Umur 27 kan ya? Ya kita ketemunya mah umur 23 kali, 23. 23-an ya. Masa kita masih di satu kantor. 23 gitu. Artinya kan ya inget gitu di momen itu tuh goals gue tuh maksudnya nggak pernah kan kalau gue Iya. sendiri nggak pernah tahu lah gitu siapa lah nih akhirnya ngajak gue nikah sih Iya, endingnya iya, gitu iya, setelah iya, udah iya.
Udah Terus pacaran beda agama, toksik gitu kayak. di umur boleh berapa nggak? juga ya kira-kira gue nikah? Iya. Gitu. Tapi kamu kan pernah macam request gitu kan? Iya, kalau zaman-zaman dulu kita kuliah kan pasti suka nanya, lu kalau ngayal-ngayal mau nikah umur berapa sih? Ada dulu ya gitu ya? Ada. Kamu pasti ada yang aku juga nanyain kan? gitu lagi. Lu umur berapa mau nikah? Ada tuh temanku yang banyak kejadian nikahnya pengen beneran emang nikah muda kejadian Iya, gitu. kejadian nikah muda. Heeh. Aku waktu itu niatnya memang umur 27 dan alhamdulillah kejadian. Aku juga. Aku Kejadian juga. spesifik nggak mau 25 karena aku waktu itu 25 tuh pengen kayak karir banget total gitu selagi mampu gitu sambil menabung untuk menikah. Nggak tahu deh untuk sama siapanya tuh nggak tahu umur 25 ya dong belum tahu dah. Nomor 27 itu iya tuh penting. pas banget soalnya kemarin beberapa waktu yang lalu tuh ada yang masuk ke DM gua nanya. Siapa? Gitu. Namanya Anjari Zenta. Nah, dia tadi cuma nanya doang. Dia komentarin di Instastory aku yang lagi berinteraksi dengan tukang bubur. Dia nanya, "Om, dulu nikah umur berapa, Om?" Sebentar. Kamu nikah sama tantenya? Enggak tahu. Habis panggilnya Om. Iya, berarti kamu tantenya dong. Berarti panggil tante Bibu. Iya. Dia nanya nih, "Om, dulu nikah umur berapa, Om?" Terus aku jawab, 27 tahun. Terus dia bilang, "Duh, Harusnya kamu jawabnya dulu Om nikah. Belum nikah umur 27. Kamu gak sopan. Sini masuk dulu. Masa menanya di dalam depan teras. Bener. Ayo masuk dulu ke ruang Iya, tamu. Salim. Gitu. Gitu. Kita kan diponakan. Terus dia bilang, "Duh, 1 tahun lagi nih mulai terngiang-ngiang di kepala masalah rumah. Kalau KPR di luar Jakarta nanti bisa boncos bensin sama capek tenaga kalau kerja. Bener. Mau ngontrak tapi kok boros. Mau ikut mertua tapi kok malu." Aduh, kompleks ya. Dia sebut tuh semua. Tapi bener. Tapi bener banget. Di luar pertanyaan, kira-kira umur berapa lo mau menikah? Pasti ada yang nyerempet-nyerempet ke pertanyaan itu. Ada. Kita pun mengalami saat-saat itu kan. Kita pengen ya kita ini diceritain di buku Bertumbuh Bermimpi ya, bagaimana kami berdua tinggal 4 tahun dengan berpindah-pindah gitu. Iya. Seminggu di rumah orang tua, seminggu di mertua, dan ternyata yang tadi pendengar atau penonton obrolan Babi Bu tuh yang sekarang nih lagi umur-umur 20-an pertengahan, 20 awal tuh lagi ngerasain yang kayak gitu tuh yang pernah kita rasain. Benar. Sampai di rumah mertua nggak punya lemari, saya cuma punya koper gede banget, gede banget kayak mau traveling ke New York begitu ya, sama gantungan baju. Punya baju. 2 itu. Gantungan aja. baju biasanya buat kalau lagi ada Dress gitu kan MC kan. Aduh. Kayak alhamdulillah sih gitu ada gitu setiap hari mah ada aja gitu. Cuman bajunya kan banyak banget yang bawa ke sana bawa ke sini karena baju MC nggak mungkin habis itu baju langsung buat tidur atau pasti harus ada baju ganti lagi. Aduh repot. Gitu. Kalau rapot podcast yang satunya. Tapi balik lagi ke umur berapa lu mau menikah. Kalau pada saat kamu umur 27 tahun itu dan kamu bilang akhirnya setelah aku lamar gitu ya. Dengan koni lain gitu. Apa yang kira kamu oke deh gue nikah di umur gue 27 tahun. Aku. Yes. Karena sampai kamu yakin gitu oke gue nikah. 4 tahun tuh kan katanya waktu yang paling ideal untuk maksudnya 2 jalur yang akhirnya lo pilih gitu. Either 4 tahun kemudian lo menikah atau 4 tahun lo back off aja. Buat apa gitu. Oh gitu ya? Iya karena 4 tahun tuh dirasanya kalau kata teman-temanku gitu yang sudah akhirnya menikah tuh 4 tahun tuh mentok sih Kak. Maksudnya karena kalau 4 tahun tuh udah kayak tahun pertama lo berbunga-bunga total. Tahun kedua lo berbunga. Oh makin turun bunganya nih. Iya. Terus tahun ketiga tinggal daun. Tahun ketiga tuh mulai kayak kok ada yang kering-kering ya. Oh, daun berarti ya. Yang keempat tinggal akar. Mulai rontok. Oh. Jangan sampai habis. Jangan sampai habis. Kayak Beauty and the Beast. Disitulah penentuannya. Itu tanaman mau disiram lagi apa enggak? Iya. Mau kan dilanjutin kayak apa enggak? tanaman kan. Iya, butuh iya. namanya tuh kayak dikasih apa tuh tambah. Pupuk. Iya. Mungkin pupuk untuk perekat agar. Nah itu juga agar menikah agar lebih secure. Oh gue masih dibutuhin. Akhirnya pas kamu ganti media atau apa aja tumbuh lagi kan. Gitu. Pinter analoginya nih. Benar lumayan nih. Gue juga bingung kenapa gue bisa ngomong gini. Tapi aku yakin kalau ketika kalau di aku ya umur 27 ketika aku mau oke deh aku mau melamar kamu tuh karena aku
pernah ngerasain momen ketika kita seneng bareng, pernah kita ngerasain susah bareng. Iya. Di situ aku yakin kamu traveling juga pernah bareng. Karena itu gitu. diuji kan di situ kan. Bener. Biasanya kan kita cuman ketemu. Kenapa katanya coba deh lo sebelum nikah lo traveling bareng dulu gitu. Gue nggak nyaranin berdua ya gitu. Cuman terserah lo juga lah, udah gede juga. Iya, kalau gitu. nyamanin berdua ya udah. Atur aja. Kita nggak nyaranin sekali lagi. Paling sama tour guide lah. Benar bertiga lo ya. Bertiga. Gitu. Jadi disitulah soalnya kan lo akan bertemu ibaratnya dari pagi sampai malam gitu kan, sampai pagi lagi, dan disitulah konflik pasti akan terjadi. Nah bisa nggak tuh nyelesainnya? Karena kalau biasanya kan ya ketemu paling lama berapa sih? Let's say 10 jam gitu. Iya. Paling kalau misalnya lagi malam mingguan gitu kan. Gitu dari pagi sampai malam tuh berapa lama sih paling lama tuh gitu. Cuman kan kalau traveling kan itu kayak udah ada capek di situ, ada keinginan, ada ego masing-masing. Iya, ada maunya ke sini tapi maunya ke situ, mau beli ini. Bener. Tapi nggak mau ke situ. Mau ke situ dulu tapi yang satu aduh ke situ masa belanja gitu deh. Di situ kan diuji banget, makanya traveling bersama tuh menurut gue salah satu yang kayak coba dah. Maksudnya bukan untuk ngapa-ngapain, tapi untuk coba deh lo lama banget deh sama dia liburan gitu. Ya. Coba jadi tahu aslinya tuh kayak apa. Di situ gitu. juga aslinya lo akan ketahuan dia adalah cinta sejati lo atau bukan. Terus menurut kamu jadi apa cinta sejati itu gimana? Ya macam-macam sih. Kalau cinta sejati itu kan ya kayak aku bilang tadi. Kalau aku tuh ketika aku ngerasain susah, senang dan kamu nggak kemana-mana, itu definisi cinta sejati sih. Kalau kamu? Kalau aku, ya iyalah. Selain itu bisa menerima apa adanya juga. Yang menerima apa adanya kan itu kan. Iya. Bukan menerima apa adanya. Bukan menerima ada apanya gitu ya. Gitu kan. Jadi lebih ke ya udah tahu, ibaratnya jelek-jeleknya, udah tahu bagus-bagusnya, tapi itu aja kita kecelek. Benar, gitu benar, kan. benar, Jadi benar. cinta sejati itu aku masih butuh mencari definisi yang benernya, meskipun aku kayak yakin ya kamu gitu. Iya, Tapi iya. maksudnya definisi cinta sejati kan lagi-lagi masing-masing kan punya definisinya masing-masing ya. Berikut juga dengan definisi yang ada di artikel yang aku temuin sih. Ini dikutip dari wallipop.com. Jadi menurut science, boleh dikasih sound effect lu? Menurut science, kebanyakan cinta sejati itu datang di usia 27 hingga 35 tahun. Gue tahu nih. Ada ahli matematika soalnya. Dr. Hannah Fry. Bukan Hannah Montana ya? Bukan. Baru-baru ini ngelakuin studi terkait usia dan juga cinta. Jadi dia tuh pengen cari tahu kan di usia berapa sih kebanyakan orang tuh ketemu sama cinta sejati mereka gitu. Karena mungkin banyak seperti lo atau dulu gue, dulu Baba gitu juga bertanya-tanya kan. Lalu dibuatlah penelitian menggunakan pola berbasis matematika, statistik dan algoritma untuk mungkin. Iya, algoritma. Untuk menemukan jawabannya gitu. Kita udah pasti nggak paham tuh kalau polanya berbasis matematika, statistik. Nyerah. Kita percaya sama Dr. Hannah Fry. Benar. Jadi kalau berdasarkan ini based on math ya. Hitungan matematikanya ya. Kita bertemu sama the one dari orang-orang yang kita jumpai itu cuman 37%. So kecil, berarti kurang dari 50% probabilitasnya. Iya. Jadi kecil memang kemungkinannya. Kebayang orang cowok-cowok yang lo kenal atau enggak cewek-cewek yang lo kenal, setengahnya belum tentu pula. Gitu. Karena itu butuh waktu lebih lama untuk seseorang ngedapetin pasangan yang bener-bener sesuai kriteria. That's why ada putus nyambung. Karena lo mencari yang cocok terus kan. Gitu. Ada aja gak cocoknya ya cabut. Gak cocok cabut. Banyak tuh kasusnya cocok. Dengan kisah-kisah dengan drama-dramanya kan. Mungkin aja ada yang tiba-tiba LDR gak cocok. Ternyata gak LDR gue gak cocok. Terus misalnya juga ada yang terpaut usianya yang jauh gak cocok. Ya udah. Betul. Terus ya dengan segala macam kisah-kisah percintaan gitu setiap orang ya masing-masing kan. Dan menurut penelitian ini pengalaman yang lo lewati sebelum berusia 27 tahun adalah proses untuk nemuin pasangan seumur hidup. Jadi katanya di fase itu tuh kebanyakan orang tuh baru ngerti apa itu yang dinamakan cinta sejati. Iya. Berarti kalau misalnya sekarang umur lu ada di rentan-rentan itu, ya berarti masih bisa
Ada proses pencarian jati diri. Aku ceritain deh jati. kira-kiranya aja ya, kira-kiranya. Dulu tuh aku tuh pacaran sama yang pokoknya dari umur 20-an deh ya berarti ya. Oke, kita bahas di umur 20-an ya, apa yang terjadi nih? 20-an awal kampus tuh. Kamu apa yang terjadi? Iya, ketemunya sama yang beda agama. Beda agama, oke. Beda agama terus putus agama, ya kan. Namun gitu deh. Nah, di situ kamu apa yang kamu pelajari dari kisah cintamu di awal-awal 20-an? Oh, aku masih berproses banget, geli gitu ngebayangin sikap gue di usia itu tuh, karena gelinya tuh kayak gelitik gitu, kayak ngapain sih lo gitu, kayak posesif misalnya. Posesif kamu tuh kayak gimana dulu? Posesifnya tuh Contoh apa nih, ya, kayak menarik nih. Iya kalau misalnya nanya tuh ya nge-push gitu. Nah, nge-pushku tuh dulu bukan soal kerjaan, apa pushku tuh gitu, kayak nge-pushnya gimana? Kamu gitu. di mana? Kamu udah makan apa belum gitu? Katanya jam segini, kok jam segini belum datang? Gitu, ngomel. Oh gitu. Iya, aku dulu ngomel total. Itu di awal 20-an tuh kamu begitu? Iya, kayak belasan sama 20-an awal tuh kok ngomel. Kamu kayak gitu, tuh. yang kamu rasain, yang kamu inget? Iya, abis ngomel, diomelin mulu. Gitu. Gitu. Diomelin. Jadi udah dapet kayak dua sisi gitu, maksudnya kayak gue yang rese, mungkin juga karena gue rese jadinya rese, gitu deh. Jadi udah ngerasain apa yang dirasain, ngerti gak sih? Apa yang dirasain sama yang gue mungkin bikin gak nyaman gitu. Jadi berbalik gitu maksudnya? Iya, semua tuh kayak udah gitu, udah berasa di aku lagi. Apa yang aku lakuin tuh udah berasa lagi. Jadi kayak introspeksi akhirnya. Oh, karena kamu memperlakukan orang dengan cara seperti itu seenaknya, terus habis tuh yang ini juga seenaknya lagi. Akhirnya dikasih yang seenaknya sama gitu loh. Iya. Mau jelasin gamblang juga tatut. Gitu deh. Jadi pokoknya akhirnya sampailah aku di titik ketemu sama kamu. Iya. Setelah kamu juga ya pasti berlanglang buana berkelana. Pasti. Di awal 20-an itu aku masih banyak dramanya udah pasti. Apa aja jadi ribet Apa gitu. sih biasanya? Kan ini. gak kebayang ya, kamu tuh kan katanya raya simpel banget. Kalau di umur 20-an itu kan transisi baru masuk kuliah ya. Baru masuk kuliah terus situasinya baru. Itu lagi Kamu tuh yang harus selalu sama kamu gitu ya? Harus selalu sama kamu gitu ya? Gitu Enggak. enggak. Di awal 20-an tuh masih awal-awal kuliah, masih sama pacar yang dari SMA. Tapi udah ngelihat banyak referensi lain di kampus. Gitu jadinya apakah yang gue pilih ini benar atau tidak? Pertanyaannya itu. Gitu. Apakah suit juga dengan kondisi gue sekarang? Tetap susu. Gitu. Cocok apa enggak gitu ya? Iya. Dan ternyata ya ada proses belajarnya Tata juga loh di situ. susut. Ternyata ya kisut. Terus? Selesai. Oh, di situ aku belajar berarti aku tipe yang orang nggak bisa jauh. Oh. Gitu. Walaupun masih nah, satu tempat. Harus selalu bareng. Tadi katanya enggak. Enggak bareng dalam artian bukan yang setiap saat selalu bersama. Dalam jangkauan gitu. Iya, dengan jangkauan gitu. Itu kan waktu itu ketemunya baru bisa paling seminggu sekali. Kayak gitu masih susah dan sekalinya mau ketemuan jauh. Iya. Kampusku sama kampus dia bedanya jauh banget. Jadi berat di ongkos. Ya anak kuliahan kan namanya uang bensin ngaruh ya. Iya. Jadi pertimbangan juga. Betul. Masa setiap minggu tamasya. Iya makanya keluar kota gitu kan gak enak. Iya. Pertengahan apa yang kamu pelajari? Nggak usah dibahas ininya deh. Nggak usah dibahas sama mantan-mantannya. Atau pertengahan tuh kita udah sama-sama ya? Pertengahan 20-an. Iyalah. Kita udah sama-sama ya? Kan kita 23 kan ketemunya. Apa yang kamu pelajari di awal-awal kita? Aduh ya Allah, akhirnya ada yang kayak gini sikapnya gitu. Oh gitu. Karena kan aku ditempa ya. Setelah ditempa tuh kayak dimanjain ketemu sama kamu tuh kayak dimanjain. Oh gini ya rasa itu dimanjain. Oh gini ya rasanya suka dikasih surprise kecil yang nggak pernah lagi gitu. Gitu. Sindiran ke gua nih sekarang.
Ya. Oh gini rasanya kayak selalu diperhatikan gitu Nah, kan. iya, Kayak iya. yang sekarang juga masih. Masih diperhatikan. kok. Cuma surprise kecilnya ya. Itu sih udah gak pernah banget. Gue sih mau bilang aja. Maksudnya harusnya sih segera ya setelah. Gue gak kode. Gue mah langsung aja anaknya. Katanya sama cowok harus gitu kan. Ya Aduh. tolong ya makasih. Gitu. Iya Bu. Jadi Era itu perasaan-perasaan yang waktu itu gue rasain ya. Iya, Waktu iya, itu iya, gitu. iya. Semoga sih berusaha terus ya gitu untuk saling. Kalau aku di pertengahan awal ketemu kamu, akhirnya ada yang bisa membuat hatiku tenang lagi. Oh iya itu juga pasti. Iya lagi. Itu kan. Aku ngerasain itu sih. Kayak Tenang juga akhirnya gue ketemu dia. benar. Gitu dari berbagai hal gitu. Berbagai ya. Berbagai hal. Berbagai hal. Ya enak gitu ngobrol nyambung gitu bisa. Kita kan bisa kalau nggak ditahan tuh. Gue tuh samaan kan kalau lagi malam ya. Astagfirullah. Nih Kion misalnya tidur jam 10 paling cepet gitu. Terus biasanya Anka suka ketiduran kan, nemenin Kion tidur. Terus gue bangunin, beb bangun. Biasanya kan suka ngingetin untuk ya bangun untuk misalnya dia belum isya gitu ya. Atau nggak pengen ngobrol aja malam karena itu waktu kami berdua kan. Tuh ngobrol tuh 10:30. Ngobrol-ngobrol tahu-tahu udah 11:30. Gitu. Panjang aja ngobrol, nggak tahu tuh kemana tuh ngobrol ngalor ngidul ngomongin masalah kita mau ngapain ya ke depan gitu apa yang udah kita lakuin ya terus ada kejadian daily apa ngomong terus gitu. Jadi emang ngobrol mulu dari yang dulu kami nggak pernah lakuin loh. Jadi gue yakin banget kalau misalnya sekarang pertanyaan lo adalah aduh saya pasangan gue tuh pendiam banget. Iya kita nih rame tuh dari dulu gini tapi untuk ngobrol berdua intimate yang beneran apa ya kayak ya itu nggak bisa habis obrolannya itu beneran baru dari 2018 sih itu udah fix banget dari awal ada Babi Bu gitu karena kan kita mau nggak mau jadi kerja bareng for the very first time gitu kan kerja satu kantor pernah kerja bareng lama maksudnya dalam rentan waktu yang lama ya gitu. Sekarang nih kita lagi ngomong begini kerja bareng jadi kayaknya itu deh gitu di saat lo bisa ngobrol sama seseorang yang maksudnya yang lo sayang gitu yang ya kalau sayang mah kan pacaran sayang pasti tuh lo bisa ngobrol apaan aja gitu karena kebayang nggak nanti kan ketika kita nikah itu kan kita biasanya cuman sama keluarga lo doang which is lo sama pasangan lo sama anak lo kalau pasangan lo bukan sahabat lo, maksudnya bukan yang bisa lo ajak ngobrol apaan aja. Ajak diskusi, ajak bahu-membahu. Sedangkan sahabat lo juga udah repot sendiri di mana-mana. Oke, pasti ada yang bisa make time untuk lo gitu. Tapi kan gak bisa tiap saat. Bagaimanapun tidak bisa tiap saat karena lo sudah punya keluarga gitu. Penting banget makanya punya suami, punya istri gitu ya yang bisa bener-bener lo ajak ngobrol apaan aja. Dari dapur, gue malah nanya dia aneh banget gitu. Terus ya gitulah hal-hal yang kayak gitu. Ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Kamu mungkin juga pasti mengalami proses pendewasaan juga lah gitu kan. Kalau aku dulu kan misalnya udah ngomel-ngomel. Iya. Kamu juga sih gitu pasti gitu juga. Banyak hal yang lebih. Mungkin dari nggak pernah ngomel jadi suka ngomel. Jadi suka ngomel ada gitu ya. kan. Ya kan namanya kepala ini kan beda ya. Tahapan stresnya, tingkatan stresnya kan beda-beda gitu. Tapi banyak juga hal positif kok yang dari dulu aku banyakan egoisnya. Makin kesini enggak gitu. Iya, Apa-apa gampang ngambek. Ya sekarang ya ngambeknya ya ada alasannya lah. Kalau misalnya mau ngambek nggak yang tiba-tiba ngambek, pengen ngambek aja. Iya. Dulu tuh kayak gitu. Oh wow. Iya, pengen ngambek aja gue. Kesian mantan-mantan kamu. Suka caper dengan cara ngambek gitu. Jadi untuk lo yang mungkin sekarang masih mencari, masih kayak bahkan gue nggak tahu siapa, gue juga nggak tahu waktu mencari itu cinta sejatinya nggak ya. tahu banget siapa. Karena waktu gue putus sama yang terakhir dari yang habis beda agama terus yang udah saya agama tapi gitu, gue kayak udah di titik udah nggak usah kali ntar aja deh gitu. Nah biasa kan gitu ya. Cuma sebelumnya gue doa juga gitu ketika mau dipertemukan spesifik gitu. Apa perasaan-perasaan yang mungkin lo rasa tidak nyaman, lo bilang tolong gitu, tolong kasih gue seseorang yang bisa mengobati, bukan ngobatin, kayak memenuhi apa yang sesuai sama gue, apa yang semestinya gitu, bukan yang cuman lo pengen tapi yang semestinya dong ya kan. Karena kalau nggak cocok di perasaan
semestinya kamu tuh butuh apa, tapi malah yang penting ganteng deh, yang penting ngerti gak sih? Kan gak ke-fulfill di dalamnya gitu. Kadang kita banyak kriterianya ya, kriteria yang memang udah di listing sendiri ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Bener. Dulu kriteria aku seneng banget kalau misalnya punya pacar yang bulu matanya lentik. Dia bulu matanya kagak ada. Kebayang gak kayak udah bulu mata, jauh rampek gitu. Rambut juga kagak ada. Gak ada, belas. Berarti enggak, balik lagi ke tadi, berarti enggak, ini kan kamu ngasih saran kan ya, kayak yang sekarang lagi nonton atau yang lagi dengar. Berarti itu yang kamu lakukan ketika kamu sudah capek, lalu kamu ya berserah diri lah, kamu berdoa. Bener, berdoa, berserah diri gitu, terus udah. Katanya kan doa dijawab kalau ikhlas ya. Kalau udah ikhlas. Nah kita nggak tahu tuh kapan titik ikhlasnya, pasti ada, tapi kita nggak tahu. Nah di saat itu mungkin menurut gue yang Maha Kuasa lihat, Dani udah pasrah nih, sip. Gitu, rasa gue sih gitu dalam setiap hal. Soal anak waktu itu, soal rumah kayak gitu. Jadi ya cinta sejati emang kadang nggak bisa dilihat dari umur gitu. Apalagi buat yang masih single. Jadi mungkin lo yang harus lo lakukan adalah semangat, pantang, mundur. Semangat. Gitu gak sih? Gak ya? Cerita ceria bersama.